Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan terasa asing di tengah orang-orang Islam sendiri. Bisa bayangkan kalau ada orang, antumlah dulu pada waktu awal pakai jenggot, yang pakai jenggot, pulang ke rumah, ibu langsung bingung. Nak, ada apa kau pakai jenggot? Nak, dia langsung bingung. Anaknya sholat ke masjid, ajib kata dia. Kau nggak pernah sholat ke masjid, sekarang ke masjid. Ikut aliran apa kau? Takut dia. Takut. Tapi kalau anaknya pulang dari kafe, nggak takut. Biasa anak muda. Jadi kalau anak muda pakai tato pulang dari kafe, banyak orang tua yang tidak ketakutan, tidak khawatir. Tapi kalau anak muda pulang dari masjid pakai kopiah, udah bisa ngaji, takut orang tuanya. Karena selama ini Islam mereka bukan yang kayak gini. Wajar ketakutan itu. Antum kalau merasakan nikmatnya ibadah, dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan. Nggak bisa nggak? Kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam, bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil. Sampai mati antum tidak akan sholat malam. Nah syaitan nggak mau kita ibadah, harus dipaksakan tuh. Kalau kita tidak paksakan jalan ke rak buku kita di rumah, yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Ibadah yang dipaksakan, Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya, anda kutip bahasa saya ini ya. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita biasakan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan di awalnya, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia kebaikan, maka akan baik tuh. Dia diam saja. Lalu dia mengatakan, wahai saudaraku, andai saja kau tahu tentang diriku, masih banyak yang lebih daripada itu. Lalu dikasih sama dia jubahnya, kemudian dia pun memberikan uang 1000 dirham. Dan dia bilang sama pegawainya, kalau seandainya orang ini datang kepada kita, hormati dia. Sampai orang itu jadi malu dan akhirnya jadi muridnya dia. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengingatkan kita kesalahan, kita berbaik sama dia. Oh jazakallah khair, sudah ingatkan saya. Gitu kan? Tidak usah kita cari keadaan supaya balas dendam, padahal sebenarnya kita sudah salah. Tidak perlu. Syukur teman-teman, Allah ingatkan kita melalui orang tersebut. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku pada orang yang mengingatkan aku satu kesalahanku. Kita berterima kasih sama Allah. Karena kalau kita tidak terima itu, maka kapan kita mau jadi orang baik? Untuk apa kita rekayasa keadaan untuk mencari lagi kesalahan orang? Tidak perlu. Faham gak ini? Oke.